Pemilihan umum baru saja usai. Proses quick count sejauh ini menempatkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan perolehan suara tertinggi, jauh mengungguli dua pasangan lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pertarungan pada Pilpres 2024 kali ini, akan ada beberapa nama yang bakal mengisi pos kementerian. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. Nusron Wahid. Nusron Wahid merupakan seorang politikus senior dari Partai Golkar. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan blak-blakan dalam berbagai forum. Latar belakangnya yang seorang Nahdliyin Tulen serta pernah memegang posisi penting di kepengurusan pusat PBNU cukup membuatnya punya kans bila masuk kabinet. Dalam struktur tim pemenangan nasional Prabowo Gibran, Gus Nusron menjabat sebagai sekretaris kampanye nasional. Nusron Wahid nantinya akan menjabat sebagai Menteri Agama. Wong menangi bebas. Hovifah Indar Parawansa. Perempuan satu ini sudah tidak asing lagi di mata publik. Hovifah Indar Parawansa adalah Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Selain gubernur, jabatan mentereng di organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, juga ia emban, yakni menjabat sebagai Ketua Fatayat NU saat ini. Ia digadang-gadang akan menempati posisi Menteri Sosial dalam kabinet Prabowo Gibran nanti. Raffi Ahmad. Siapa sih yang tidak mengenal sosok satu ini? Artis yang sekaligus pengusaha muda ini tampak akrab dengan tokoh politik nasional. Keterlibatannya dalam kampanye TPN Prabowo Gibran tidak terlepas dari keberadaan Gibran Rakabuming Raka, sang calon wakil presiden. Besar kemungkinan Raffi Ahmad akan masuk ke dalam struktur kabinet Prabowo Gibran, dan posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan posisi ideal bagi Raffi Ahmad. Secara dia kan seorang pengusaha, artis, dan memiliki banyak sekali penggemarnya di seluruh Indonesia. Emil Dardak. Sebelum terjun ke dunia politik, Emil Dardak merupakan seorang eksekutif muda yang ahli ekonomi pembangunan. Ia putra Hermanto Dardak, wakil Menteri PUPR zaman SBY. Namanya kini masuk dalam radar untuk ditempatkan pada posisi sebagai Menteri PUPR. Mayor Teddy Indra Wijaya. Di lini masa media sosial sekarang, nama Mayor Teddy Indra Wijaya ini begitu populer, terutama di kalangan kaum hawa. Ajudan Prabowo Subianto ini adalah sosok yang bertugas dan bertanggung jawab mengurusi segala hal yang berurusan dengan Prabowo. Kedekatannya dengan Prabowo serta pengalaman selama menjadi ajudan bisa menjadi bahan pertimbangan penting bagi Prabowo untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara, mendampingi dan mengatur seluruh keperluannya. Bagaimana? Masuk nggak? Hashim Joyo Hadikusumo. Dalam pengakuan Prabowo, usai dipecat dari TNI, ia memilih menekuni dunia bisnis. Nah, orang yang membuka jalan untuknya adalah adiknya sendiri, yakni Hashim Joyo Hadikusumo. Hashim adalah salah satu sosok yang juga turut mensupport Prabowo di dunia politik hingga saat ini. Di dalam struktur TPN Prabowo Gibran, Hashim berada di posisi Wakil Ketua Dewan Pengarah. Pengalaman bisnis dan jejaring di dunia internasional memungkinkan bagi Hashim Joyo Hadikusumo menempati posisi sebagai Menteri Luar Negeri. Grace Natali. Cantik, smart, dan memiliki jangkauan komunikasi yang cukup bagus. Tentu tidak akan dilepas dari posisi perempuan satu ini.
Namanya mulai mencuat sejak mendirikan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan menjadi ketua umumnya. Konsistensinya mendukung pemerintahan Jokowi membuatnya menjadi salah satu pembina PSI itu mengarahkan dukungan partai mereka ke kubu Prabowo. Di kabinet Prabowo Gibran nanti, ia punya dua opsi kursi menteri, yakni Menteri BUMN atau Menteri Urusan Perempuan dan Anak. Erick Thohir sempat santer namanya bakal disandingkan dengan Prabowo untuk menjadi cawapres. Erick Thohir harus merelakan kursi itu diisi Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PSSI ini sudah tidak diragukan lagi kemampuan dan pengalamannya di dunia olahraga. Besar kemungkinan Erick Thohir akan mengisi slot Menteri Olahraga. Baguslah, biar olahraga tanah air bisa dibenahi dan diperbaiki. Agus Harimurti Yudhoyono. Ini menarik. Kursi Menteri Pertahanan adalah kursi paling mentereng dan strategis di kabinet. Selain slot anggaran dari APBN untuk pertahanan yang sangat besar, Kementerian Pertahanan juga memiliki kans yang lebih berpeluang dalam urusan politik praktis. AHY bisa jadi akan ditempatkan di kementerian ini, secara ia kan adalah bekas seorang militer. Ahmad Dhani. Musisi pelontos ini belum bisa dipastikan loh di pos kementerian mana ia akan mengisi. Pendukung fanatiknya Prabowo Subianto ini kemungkinan besar akan menjadi juru bicara Prabowo usai dilantik nanti. Tapi entahlah ya. Itulah beberapa sosok yang kemungkinan akan masuk ke dalam struktur kabinet Prabowo Gibran versi soal politik. Jika Anda mempunyai kandidat lain, silakan menulisnya di kolom komentar ya. Sampai ketemu.